Shalom, damai di hati, salam sehat. Saudara-saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas cinta dan kasih-Nya kita boleh mengikuti persekutuan di pagi ini ibadah SMK Negeri 2 Manado. Dan baiklah, kita akan memulaikan persekutuan kita di pagi ini. Kita angkat satu pujian, Kasih dari Sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita tabiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah pagi SMK Negeri 2 Manado saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan puji-pujian kita. Kita menyanyi Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saudara-saudaraku sekalian, dalam menjalani hari-hari hidup ini tentu saja kita tak luput dari salah dan dosa. Seringkali kita menyakiti hati sesama kita, hati orang tua kita, dan terlebih menyakiti hati Tuhan. Dan mari saat ini kita mengaku setiap salah dan dosa kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, kami tertunduk hadapan hadirat-Mu, di mana kami mengaku setiap salah dan dosa kami yang telah kami perbuat yang melawan kehendak Tuhan, baik dari tutur kata atau pikiran yang melukai hati sesama kami, hati orang tua kami, dan menyakiti hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon ampun. Amin. Kita lanjut puji-pujian kita di pagi ini. Kita angkat satu pujian, Sejauh Timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih
Saudara-saudaraku sekalian, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita membaca serta merenungkannya, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali Tuhan, kami tertunduk hadapan hadirat-Mu saat ini. Kami akan membaca dan akan merenungkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan kami dengar sebentar itu boleh memakan tempat dalam hati saudara kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan saat ini kami tetap fokus dalam mengikuti peribadatan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Sekian jauh batas pembacaan Alkitab kita. Sebelum kita masuk dalam renungan, kita angkat satu pujian dengan sayang-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara-saudaraku sekalian, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan renungan ini saya berikan tema hati-hatilah dengan hatimu. Saudara-saudaraku, tentu hati itu berbeda dengan jantung. Tetapi dalam percakapan hari-hari, kata hati sering dipakai untuk menggantikan kata jantung. Hati dalam arti kiasan adalah pusat perasaan manusia yang bersifat rohani. Berbeda dengan otak yang dipakai atau dianggap sebagai alat pemikir duniawi. Seiring jika seseorang mengalami kebingungan, nasihat yang diberikan oleh orang lain yaitu adalah ikuti kata hatimu. Hati dianggap lebih murni dari otak dan mempunyai kesadaran yang lebih dalam mengenai hubungan antar manusia, kesadaran akan hubungan mengenai Tuhan dan manusia, manusia dan alam semesta. Dengan hati, manusia seolah bisa merasakan cinta, kemarahan atau sakit hati, dan kedamaian. Saudara-saudaraku, apa yang dikatakan Alkitab mengenai hati? Hati dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan berbagai hal seperti kehidupan, jiwa, perasaan, pikiran, dan tujuan. Tetapi hati juga dipakai untuk menggambarkan tempat di dunia dan dari mana hal yang baik dan hal yang buruk bisa tinggal dan dipancarkan. Saudara-saudaraku, Yesus pernah berkata bahwa di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Itu bisa kita lihat dalam Matius 6 ayat 21. Saudara-saudaraku, itu berarti bahwa apa yang menarik perhatian kita di dunia bisa menyeret hidup kita atau hati kita. Dalam Lukas 21 ayat 34,
Yesus juga pernah menasihati murid-muridnya agar menjaga diri mereka supaya hati mereka jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dengan demikian, menjaga kesucian hati adalah penting dalam kehidupan orang Kristen. Saudara-saudaraku, dari ayat pertama di atas, kita melihat bahwa Alkitab menulis bahwa hati manusia adalah sumber segala sesuatu yang jahat. Sebab hati yang sudah dikuasai dosa akan mengeluarkan buah-buah yang berupa segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, dan sumpah palsu dan hujat. Sebagian orang merasa bahwa mereka tidak pernah melakukan pembunuhan atau persinahan dan apa yang kelihatannya jahat di mata manusia lain. Tetapi hal yang berbohong dan memfitnah orang lain juga berasal dari sumber yang sama, yaitu hati yang dikuasai dosa. Saudara-saudaraku, adalah kenyataan bahwa sebagai orang percaya kita juga masih bisa jatuh ke dalam dosa. Jika demikian, bagaimana keadaan hati kita? Hati kita tetap merupakan sumber segala hal yang jahat yang tertimbun di dalamnya. Semakin banyak hal yang jahat yang kita simpan di dalamnya, semakin sering kita melakukannya. Tetapi jika kita mengisi hati kita dengan hal-hal baik, apa yang keluar dari hati adalah hal-hal yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Jika kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati dengan sepenuhnya, dengan sendirinya, maka hal-hal yang baik, yaitu kegelapan, diganti dengan terang. Itu dalam Lukas 6 ayat 45 juga berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara-saudaraku, pagi ini kita disadarkan bahwa kita tidak boleh puas dengan keadaan hati kita. Perjuangan hidup kita sebagai orang percaya tidak pernah berakhir sampai Tuhan memanggil kita. Kecenderungan untuk membuat dosa selalu ada, dan oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam mendengarkan suara hati kita. Semangat kita untuk menjadi lebih baik dalam hal kemurnian hati tetap harus dipupuk untuk membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati dan hidup kita, sehingga hati kita berkelimpahan dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Untuk merespon renungan ini, mari kita angkat satu pujian, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara-saudaraku sekalian, kita akan berdoa syafaat, dan mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kembali Tuhan kami tertunduk hadapan hadirat-Mu, di mana Tuhan kami bersyukur atas cinta dan kasih Tuhan. Tuhan boleh memelihara kami hingga
ada sampai saat ini, di mana Tuhan kami telah mengikuti persekutuan ibadah pagi SMK Negeri 2 Manado. Ya Bapa dalam surga, tadi dalam persekutuan ini kami telah membaca serta merenungkan apa kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan itu menjadi pedoman di setiap kami melaksanakan kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, kiranya Engkau membarui hati kami untuk tetap taat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk tempat ini, SMK Negeri 2 Manado. Engkau mengetahui setiap rencana dan rancangan program ke depan. Kiranya Engkau Tuhan membuat semuanya berhasil. Berdoa juga Tuhan, mulai dari kepala sekolah hingga Bapak Ibu guru serta siswa-siswi yang ada, Engkau memberikan hikmat. Biarlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka di setiap hari, kiranya Engkau tetap menuntun dan memberkati. Bapa dalam surga, berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat dan pelosok pedesaan. Engkau Tuhan kiranya menilik mereka, Engkau yang telah memilih mereka untuk memimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan agar dapat menjadikan bangsa ini bangsa yang adil dan damai. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk pribadi kami, lepas pribadi mahasiswa BBL IAKN Manado. Engkau kiranya tetap menuntun kami dalam studi kami, memberkati orang tua kami, sanak saudara kami yang terpisah jauh dengan kami. Engkau memberkati tugas dan tanggung jawab mereka di setiap harinya. Ya Bapa dalam surga, selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Engkau tetap menuntun dan menyertainya hingga berakhir dengan segala baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tetap setia, Engkau Tuhan yang tetap setia mendengar dan menjawab doa kami tepat pada waktu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita tiba di penghujung persekutuan kita pagi hari ini, dan kita angkat satu pujian yang berjudul Tak Pernah Tuhan Janji. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Oh, ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Saudara-saudaraku sekalian, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.